Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Fitri Handayani dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis formalin dalam sampel ikan dan udang segar dari Pasar Muara Angke. Penggunaan formalin sendiri sebagai bahan tambahan makanan telah dilarang oleh Kementerian Kesehatan dan tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 atau Menkes atau Per atau 6 atau 88. Meskipun demikian, pada beberapa tahun terakhir ini muncul pemberitaan mengenai maraknya penggunaan formalin sebagai pengawet bahan makanan yang mudah membusuk seperti udang dan ikan. Formalin adalah senyawa formaldehida dalam air dengan konsentrasi rata-rata 37% dan metanol 15% dan sisanya adalah air. Nah, formalin bukan pengawet makanan tetapi banyak digunakan oleh industri kecil untuk mengawetkan produk makanan. Nah, jika ada pertanyaan, apa sih bedanya formaldehid dengan formalin? Nah, formalin ini adalah cairan yang mengandung gas formalin yang biasanya mengandung 37-40% formaldehid. Nah, jika formaldehid berbentuk gas, formalin adalah cairan yang tak berwarna dengan bau tajam, menyengat akibat gas formaldehid yang dikandungnya. Kontaminasi formalin dalam makanan dapat membahayakan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit, yaitu kanker saluran pernafasan dan resiko leukemia. Dan yang kedua, analisis kuantitatif. Identifikasi kandungan pada formalin. Seperti yang kami bahas di PPT kami itu membahas tentang ikan dan udang. Ikan dan udang termasuk ke dalam jenis makanan yang mudah rusak. Oleh karena itu, hal yang paling umum biasa digunakan oleh para pedagang yaitu dengan menambahkan es balok untuk mengawetkan. Sebenarnya formalin tidak boleh digunakan untuk makanan, tetapi masih banyak saja industri kecil yang menggunakan pengawet tersebut sebagai produk makanan agar mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya, kontaminasi yang didapatkan oleh formaldehida itu sangat berbahaya untuk tubuh. Dapat memicu kanker saluran pernapasan dan juga menyebabkan leukemia. Selanjutnya, untuk analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada formalin dilakukan menggunakan spektrofotometer UV vis. Berdasarkan reaksi tersebut antara formaldehida dan reaksi NERS, biasanya menghasilkan suatu senyawa kompleks seperti 3,5 diasetil, 1,4 dihidrotimin. Dihidrotidin. Selanjutnya, reaksi formaldehida itu biasanya menggunakan Skriver. Selanjutnya, penelitian ini diawali dengan yang pertama, identifikasi kandungan formalin. Penetapan kadar formalin menggunakan metode uji kualitatif. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu mutu mikrobiologis dari suatu bahan makanan dapat ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Kimia untuk menganalisa formaldehida dalam sampel ikan dan udang. Nah, di sini kita pertama menggunakan Aquades, lalu kedua kita menggunakan larutan baku formalin 37%, lalu kita menggunakan hidrasin hidroklorida, lalu keempat kita menggunakan kalium hidroklorida, lalu kelima kita menggunakan asam klorida pekat, keenam kita menggunakan amonium asetat, lalu ketujuh kita menggunakan asetil aseton, lalu kedelapan kita menggunakan asam asetat glasial, lalu kesembilan kita menggunakan hidrogen peroksida, lalu terakhir kita menggunakan natrium hidroksida. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam analisis kali ini adalah spektrofotometer UV visible, timbangan analitik, penangas air, oven, sentrifugator, lemari pendingin, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan alat-alat gelas lainnya. Pengawet makanan yang tidak diperbolehkan. Di sini ada 4.
Yang pertama boraks, yang kedua formalin, yang ketiga metanyl yellow, dan yang keempat rodamin B. Boraks itu menyebabkan gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, dan timbul ruam pada kulit, sedangkan formalin itu menyebabkan kanker serta mengganggu sistem pusat syaraf. Terus metanyl yellow itu menyebabkan kerusakan ginjal pada manusia, sedangkan rodamin B itu menyebabkan kanker karena termasuk karsinogen. Next, pengait makanan yang diperbolehkan. Nah, pengait makanan yang diperbolehkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalium benzoat. Kalium benzoat dapat menghambat pertumbuhan bakteri penghasil toksin. Nah, yang kedua, kalium nitrit dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan dalam waktu yang singkat. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada asam sorbat. Nah, asam sorbat dapat menghambat pertumbuhan kapang, kamir, serta fungi. 4. Itu ada natrium metasulfat, sering digunakan pada tepung dan roti. Yang kelima itu ada natrium propenoat yang untuk mencegah tumbuhnya jamur dan kapang. Keduanya merupakan bahan pengawet yang bersifat anorganik dan harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan di area ventilasi yang terbanyak ventilasi dan terhindar dari cahaya dan punya tifat yang sejuk. Terus itu selanjutnya proses penyimpanan ini merupakan menghambat pertumbuhannya mikroba pembusuk yang dapat merusak produk yang dapat membahayakan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.